Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melakukan presentasi untuk ukuran penyebaran dari Universitas Mercu Buana. Untuk kelompoknya sendiri ada di kelompok 4 dengan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Putri Puspitasari, kemudian yang kedua ada Muhammad Hafid, yang ketiga ada Ahmad Bahtiar Ramadan, yang keempat ada Angga, yang kelima ada Sonang, dan yang terakhir ada Delvin Akbar. Untuk dosen pengampunya sendiri yaitu Ibu Rona Tumiur Mauli, C. Simorangkir, SEMM. Kemudian untuk latar belakangnya sendiri yaitu statistika merupakan alat yang kuat untuk menggambarkan variasi atau sebaran data dalam suatu populasi atau sampel. Sedangkan ukuran penyebaran adalah komponen integral dalam statistika yang membantu kita memahami bagaimana data tersebar di sekitar nilai tengahnya. Untuk ukuran penyebaran data terdiri dari range, deviasi rata-rata, variance, standar deviasi, ukuran penyebaran lain, dan juga ukuran kecondongan dan juga keruncingan. Semuanya akan dibahas dalam presentase kali ini. Untuk yang pertama adalah ukuran penyebaran data yang tidak dikelompokkan, meliputi yang pertama jarak, yang kedua deviasi rata-rata, yang ketiga variance dan standar deviasi, yang keempat variance sampel, dan yang terakhir standar deviasi sampel. Untuk yang pertama adalah jarak atau range. Definisinya yaitu merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai yang terkecil dalam suatu kelompok data baik dalam bentuk populasi atau sampel. Rumusnya yaitu jarak sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Untuk yang kedua yaitu deviasi rata-rata, yaitu rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Berikut merupakan rumus dari deviasi rata-rata dengan pengertian di sebelahnya. Untuk selanjutnya yaitu variance dan standar deviasi dengan pengertian merupakan sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Berikut merupakan rumus variance dan juga definisi di sampingnya. Selanjutnya merupakan variance dan standar deviasi, di mana pengertiannya adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Berikut merupakan rumus standar deviasi sampel dan juga standar deviasi populasi. Selanjutnya yaitu ukuran penyebaran data untuk yang dikelompokkan. Yang pertama ada jarak atau range, yang kedua ada deviasi rata-rata, dan yang terakhir adalah variance dan standar deviasi data berkelompok. Untuk yang pertama yaitu jarak atau range merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai yang terkecil dalam suatu kelompok data baik dalam bentuk populasi ataupun sampel. Untuk rumusnya sendiri yaitu jarak sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Untuk selanjutnya yaitu deviasi rata-rata dengan pengertian rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Berikut merupakan rumus untuk deviasi rata-rata beserta penjelasan di sampingnya. Selanjutnya yaitu variance dan standar deviasi data berkelompok. Variance data berkelompok adalah ukuran statistik yang mengukur sebaran atau variasi data dalam kelompok-kelompok, sedangkan standar deviasi data berkelompok adalah akar kuadrat dari variance data berkelompok. Berikut merupakan rumusnya. Selanjutnya yaitu variance data berkelompok adalah ukuran statistik yang mengukur sebaran atau variasi data dalam kelompok-kelompok. Standar deviasi data berkelompok adalah akar kuadrat dari variance data berkelompok. Berikut merupakan rumusnya. Selanjutnya untuk ukuran penyebaran relatif dibagi menjadi 3, yaitu koefisien range, yang kedua koefisien deviasi rata-rata, dan yang terakhir yaitu
koefisien standar deviasi. Untuk ketiganya akan dibahas setelah ini. Untuk yang pertama yaitu koefisien range adalah ukuran penyebaran dengan menggunakan range secara relatif. Untuk rumusnya sendiri yaitu KR sama dengan LA min LB per LA plus LB dikali 100%. Selanjutnya untuk koefisien deviasi rata-rata adalah ukuran penyebaran dengan menggunakan deviasi rata-rata relatif terhadap nilai rata-ratanya atau persentase dari deviasi rata-rata terhadap nilai rata-ratanya. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat sebagai berikut. Untuk yang ketiga yaitu koefisien standar deviasi dengan pengertian adalah ukuran penyebaran yang menggunakan standar deviasi relatif terhadap nilai rata-rata yang dinyatakan sebagai persentase. Untuk rumusnya sendiri yaitu KSD sama dengan S per X dikali 100%. Untuk selanjutnya yaitu ukuran penyebaran lainnya. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada range interkuartil, yang kedua deviasi kuartil, dan yang ketiga adalah jarak persentil. Ketiganya akan dibahas lebih lanjut setelah ini. Untuk yang pertama yaitu range interkuartil, dengan pengertian range interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Untuk yang kedua adalah deviasi kuartil, dengan pengertian adalah setengah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Untuk yang ketiga adalah jarak persentil, dengan pengertian jarak persentil adalah selisih antara persentil ke-90 dengan persentil ke-10, dengan rumus JP sama dengan P90 dikurangi P10. Berikut merupakan contoh soal. Nomor 1. Berikut adalah nilai utang atau kewajiban total dana miliar rupiah dari 11 perusahaan yang berada di BEI per 31 Desember 2012. Untuk soal yang pertama, yaitu pertanyaannya, A. Hitunglah koefisien range, deviasi rata-rata, dan standar deviasi. B. Hitunglah ukuran kecondongan dan keruncingan. C. Pada kisaran nilai utang berapa 68% perusahaan berada? Untuk soal yang pertama, range didapatkan dari nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, yaitu 386.234,5 miliar dikurangi 1.542,8 miliar, sehingga didapatkan nilai 384,691,7 miliar. Untuk deviasi rata-rata didapatkan yang pertama adalah menghitung rata-rata dan didapatkan nilai 85.223,3 miliar rupiah. Kemudian langkah kedua menghitung nilai mutlak dari hasil pengurangan setiap data, dan langkah ketiga yaitu menghitung nilai rata-rata. Untuk varians dengan rumus jumlah selisih dikuadratkan dibagi jumlah data dan nilainya yaitu 164.320.618.238,6 dan standar deviasinya sebesar 143,38%. Untuk kecondongannya sendiri, berdasarkan rumus skewness didapatkan bahwa nilai rata-ratanya sebesar 85.223,3, standar deviasi 122.222,08 dan median 6.691,2, sehingga kecondongannya adalah sekitar 1.928. Untuk keruncingan sendiri menggunakan rumus tersebut, sehingga kuartosis dari data ini adalah sekitar 3.842. Nilai kurtosis positif menunjukkan distribusi data lebih berkeruncing atau memiliki puncak yang lebih tajam dibandingkan dengan distribusi normal. Kemudian untuk menentukan kisaran nilai utang bisa menggunakan rumus berikut, yaitu konsep distribusi normal atau kurva distribusi, sehingga 68% dari perusahaan akan berada dalam kisaran rata-rata hingga standar deviasi, hingga rata-rata ditambah standar deviasi.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.